Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyidah Fatimah Zahra, biasa dipanggil Zahra, dan bersama teman saya. Rizky Amar Fatma Putri, biasa dipanggil Amar. Kali ini kita akan membahas podcast tentang peran santri untuk negeri. Oke, let's check it out. Halo Amar, gimana nih kabarnya? Hai, gitu-gitu aja sih. Kamu gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kabar keluargamu gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat walafiat dong. Kalau keluargamu gimana sih? Alhamdulillah juga sehat-sehat. Tetap jaga protokol kesehatan ya, kudu diketatin sih. Meskipun kasusnya udah mulai turun, tapi ya protokol kesehatan tetap utama lah ya. Nih, kamu juga ya, keluarga kamu. Sip. Oh ya, minggu kemarin kan memang ada apa sih kok kayak sibuk banget sampai nggak sempet meet virtual kita? Minggu kemarin, Jumat kemarin. Iya, heeh. Kalau Jumat kemarin aku ada ini, upacara virtual. Jumat upacara virtual. Acara apa? Iya, ya lupa. Ada hari santri. Oh, ya Allah, hari santri ya. Loh, berarti kamu alumni pondok dong? Iya dong, jelas. Loh, pondok di mana kamu dulu? SMP aku dulu di Amanatul Ummah Pacet. Terus Hmm, lanjut ke ini pesantren modern Al Amanah Junwang. oh, di situ. Yang nggak tahu yang Amanatul Ummah itu. Asep ya. Iya. Berarti kamu nggak tahu yang satunya dong? Aku aku juga sama sih alumni pondok juga. Tapi SMP, SMA di Darul Ulum Jombang, nggak pindah-pindah gitu, tetap di situ. Oh, tahu tahu tahu. Tapi nggak tahu lokasinya sih. Cuman tahu namanya aja. Ya, emang yang dikenal biasanya cuma namanya aja sih. Iya. Oke, tapi kan kita sekarang kan di Winsa ya. Tetap santri nggak? Tetap santri lah ya. Iya, tetap santri dong. Santri sampai mati. Nggak ada yang namanya mantan santri itu nggak ada. Nggak ada. Sih. Emang menurutmu santri itu gimana sih? Kok kalau dilihat dari banyak orang, pandangan banyak orang, santri itu kayak apa ya? Belajarnya itu tentang agama mulu, terus kayak nggak mau nerima perkembangan zaman, dan menurut mereka tuh style-style mereka tuh kayak norak-norak gitu. Menurut kamu tuh gimana? Oh, paham, paham. Ya sih, emang banyak yang nilai santri tuh kayak gitu ya. Mereka nilainya tuh kayak norak, terus stylenya apa nggak ada gaya sama sekali gitu kan, kayak gitu-gitu aja. Kalau kalau menurutku ya definisi santri sendiri ya, definisi santri sendiri, aku setuju sama ucapannya Gus Mus. Kalau santri itu murid kiai, pastikan murid kiai yang dididik dengan kasih sayang, ya untuk menjadi mukmin yang kuat, yang tidak goyah imannya, yang enggak goyah imannya karena pergaulan, terus kepentingan dan adanya perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi kata katamu tadi kan kayak stylenya gitu-gitu aja. Menurutku tuh karena mereka tuh memfilterisasi. Iya mengikuti perkembangan zaman, cuman nggak semuanya harus langsung diterima gitu. Jadi kayak difilter, ini sesuai sama ajaran agama apa enggak, ini sesuai sama perilaku yang dicontohkan di agama apa enggak, kan kayak gitu. Jadi kalau dibilang stylenya gitu-gitu aja sih, ya nggak masalah. Yang penting mereka tetap dalam suatu koridor agama gitu. Nggak melebihi koridor agama.
back to the topic. Selama ini kan banyak orang-orang yang nanya, apa sih peran santri untuk negeri itu? Terus kok sampai ada peringatan Hari Santri gitu? Iya sih emang kok sampai ada peringatan Hari Santri gitu kan. Iya, Perannya tuh kayak apa besar banget sih bagi negeri ini apa gimana. Ya jangan salah, kan santri selama ini tuh kayak berperan dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Dilihat dari sejarah masa lalu nih ya. Tahu resolusi jihad kan? iya, iya, tahu. Nah, itu awal mula peringatan Hari Santri dari situ. Jadi resolusi jihad kan tanggal 22 Oktober. Nah, peringatan Hari Santri kan pada tanggal 22 Oktober. Jadi, 22. jadi diperingati itu karena bertepatan sama resolusi jihad yang pada saat itu. Kalau dilihat peran pada saat itu, apa peran santri pada masa kemerdekaan saat itu? Kan Indonesia waktu dulu kan menyatakan kemerdekaan secara de facto kan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Setelah menyatakan kemerdekaan itu karena dengarnya kabar Jepang menyerah sama sekutu, Indonesia langsung menyebarkan kemerdekaannya. Itu didengar sama pihak Nica. Jadi pihak Nica itu orang Belanda itu kayak mau mengambil alih Jepang yang menguasai Indonesia. Jadi kayak mau dijajah lagi gitu. Indonesia pada saat itu sama orang Belanda. Terus kemudian mengetahui kabar kayak gitu tuh, Soekarno akhirnya mengambil inisiatif buat ke Hasyim Asy'ari, pendiri NU pada masa itu, pendiri organisasi NU. Karena dinilai Hasyim Asy'ari ini orang yang sangat berperan gitu loh di masa-masa saat itu pada ulama-ulama masa itu. Akhirnya Soekarno kayak konsultasi gimana hukumnya mempertahankan kemerdekaan negara itu gimana. Melalui konsultasi Soekarno tersebut, akhirnya Hasyim Asy'ari melakukan rapat konsul sama ulama-ulama se-Jawa Madura di Surabaya dan melahirkan resolusi jihad itu tadi akhirnya. Dan isi resolusi jihad itu apa ya? Pengertian resolusi jihad sendiri ya. Pengertian resolusi jihad sendiri itu sebentar. Pengertian resolusi jihad sendiri kan perjuangan untuk merdeka dengan perang suci, jihad. Jadi resolusi jihad itu ditetapkan sebagai persiapan rakyat menolak pendudukan kembali Belanda. Ya Nica tadi, yang tergabung dalam Nica tadi. Terus kemudian awal Hari Santri Nasional itu ya dari resolusi jihad itu sebagai semangat santri untuk mempertahankan kemerdekaan ini gitu. Dan resolusi jihad itu berisikan kayak setiap santri ini harus mempertahankan kemerdekaan harus mempertahankan kemerdekaan baik berkorban secara nyawa maupun harta. Kayak semuanya tuh harus dikorbanin gitu demi menjaga kemerdekaan ini. Dan
yang dianggap musuh-musuh Indonesia ini harus ditaklukkan gitu. Jadi peran santri pada saat itu kayak benar-benar perang yang benar-benar perang buat menjajah kembali gitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kan karena santri manut kiai, maka memudahkan untuk para santri masa itu se-Indonesia buat mempertahankan kemerdekaan. Dan ini wajib bagi Muslim, bagi setiap Muslim, khususnya warga NU sendiri ya, untuk bertempur melawan Belanda dan sekutu yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali itu. Habis dari Jepang. Kayak gitu. Jadi kayak menurutku emang ya pantas lah, kayak peringatan Hari Satria itu pantas banget. Soalnya mereka benar-benar berjuang sampai segitunya, berkorban nyawa sampai hartanya juga dikorbanin gitu loh. Benar-benar yang perang melawan penjajah gitu. Jadi bukan dari pihak pemerintah aja, tapi dari santri dan kiai ini pun ada dorongan gitu untuk menjaga keutuhan NKRI ini tuh ada. Menjaga keutuhan NKRI ini tuh ada. Nah, kalau itu kan kita melihat dari masa sejarah masa lalu nih. Nah, untuk kedepannya yang aku pengen sharingin ke kamu ya, aku pengen nanyain ke kamu tuh kayak apa sih, gimana peran santri untuk negeri ini di masa saat ini ataupun masa yang akan datang pada nantinya. Menurutmu gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau dibandingin zaman dahulu sama sekarang kan jelas beda jauh ya. Jadi yang dibutuhkan santri pada saat ini tuh ya digitalisasi. Jadi santri itu harus bisa apa ya namanya, merambah dari segala bidang. Jadi nggak hanya Iya. konservatif, Iya. terus klasikal, kultural, di bidang kitab aja gitu. Jadi santri itu harus bisa menguasai bahasa dunia. Entah itu apa ya, bahasa Arab, Inggris, pokoknya bahasa internasional. Mungkin bahasa asing lainnya juga bisa sih. Terus di bidang akademik, non-akademik, dan di agama pun seharusnya mereka itu harus mempunyai jiwa dasar itu, soalnya itu udah basic dari mereka. Yang notabene santri kan ya. Jadi harus punya itu. Di Kayak masyarakat sekitarnya gampangannya, itu tadi. bener, gampangannya gini aja. Lulus dari pondok aja kan, baru aja lulus kan di rumah. Itu pasti kan banyak ada yang nanyain kayak buka les-lesan buat ngaji nggak, buka les-lesan buat baca Quran nggak, kayak gitu kan. Jadi Itu kayak, sering banget sih. nah itu menurutku ya, itu juga apa sih peran santri di masyarakat saat ini juga kan yang di bidang agama gitu. Tapi kalau kalau menurutmu kan emang nggak di bidang agama aja kan? Aku setuju juga sih. Jadi bisa di bidang merambah ke segala arah di bidang akademik, bahasa. Karena sekarang kan pondok sekarang itu kan modern semua. Nah, benar banget. Jadi nggak, yang diajarkan itu nggak tentang kitab-kitabnya aja gitu. Kita juga diajarin bahasa Arab, bahasa Inggris kayak gitu. Kayak gampangannya gini, di pondokku aja kan, pondok mungkin juga kan pasti kayak kita tuh nggak diajarin kitab aja gitu. Kita juga diajarin gimana bahasa Arab, bahasa Inggris, terus penggunaan bahasanya di sehari-hari di pondok kan. Nah, Terus iya benar. akademik SMA, SMP itu kita harus menguasai pelajaran kayak biologi, IPS, IPA, terus non Masih akademik banyak kita, sih sebenarnya. kita diajarin juga kayak basket, kayak olahraga-olahraga yang lain. Dan santri nggak melulu nantinya cuma jadi ustadz ustadzah atau yang di bidang agama aja, enggak. Bisa jadi nanti santri kan banyak kan yang sekarang lagi santri jadi dokter, pejabat negeri,
buat dubes, duta besar yang Ya. ahli bidang bahasa kayak gitu. Benar sih. Bahkan residensi juga ada. Gus Dur. Nah, sip. Ini udah ya durasinya ini udah tah. Udah habis. Udah habis ya. Oke. Kapan-kapan dilanjut lagi ya kita ngobrol-ngobrol masalah apa yang lain Siap. santri gitu. Asik ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke, ketemu di virtual meeting minggu depan ya. Kita adain biar tetap sambung terus. Sharing-sharing apa aja lah gitu. Oke, thank you Amar. Senang sekali bisa sharing-sharing hal ini sama kamu. You're welcome, Sarah. Ya. Oke, baik pemirsa. Kita selesaikan pertemuan kali ini dan kalau ada tambahan pertanyaan apa-apa tentang santri boleh komen di bawah. Oke? Terima kasih Amar. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video kita kali ini dan see you next time. See you. Bye.